Halo semua, balik sama gue Wan di channel FPL 62. Dan di video kali ini gue akan membahas mengenai game week keempat. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus dan jangan lupa untuk subscribe. Halo semuanya, apa kabar? Setelah international break, akhirnya kita harus kembali lagi di FPL game week keempat. Semoga kalian feel refresh gitu ya, apalagi setelah timnas mendapatkan 2 poin dari 2 laga mereka di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Dan ya, akhirnya kali ini kita harus mulai kotak-katik lagi tim FPL kita. Dan gue akan langsung ajak kalian semua untuk melihat tim gue di game week ketiga kemarin, dimana gue melakukan satu transfer, yaitu gue memasukkan Rodgers di sini. Dan turns out ya Rodgers belum ngapa-ngapain ya, jadi belum return sama sekali. Dan di sini gue mendapatkan 72 poin. Kalau kalian lihat secara total poin, bisa dibilang hampir lagi-lagi setengahnya dari kapten gue Haaland. Kemudian juga ketolong sama Isak yang berhasil mencetak gol kemarin. Dan dapat bonus juga ya menghadapi Spurs dan Saka dan juga Trent Alexander-Arnold dan juga Robinson. Jadi itu beberapa pemain gue bisa dibilang mendapatkan poin yang lumayan tinggi dan cukup diferensial, membuat rank gue cukup naik gitu ya. Jota sayangnya nggak berhasil ngapa-ngapain, juga Gordon dan juga Munoz gitu dari Crystal Palace, sehingga ya total poin gue bisa dibilang sedikit di atas average, jadinya naik dari 3,2 menjadi 2,9. Cuma pastinya belum cukup puas gue dengan hasil ini, sehingga kita akan melihat lagi seperti apa fixture di game week keempat nantinya. Nah oke, ini dia game week 4 fixture-nya. Pastinya deadline di tanggal 14 September hari Sabtu. Jadi gue shoot video ini di hari Rabu, 3 hari lagi, dan di jam, kalau kick off tuh jam 5. Deadline-nya jam 5 karena kick off pertama ada MU setengah 7. Nah, secara fixture kalau kita lihat di sini, gue ada beberapa tim yang gue targetin ya. Pastinya ada beberapa fixture juga. Yang pertama contohnya kayak Brighton menghadapi Ipswich. Nah, Brighton menghadapi Ipswich ini pastinya menarik menurut gue untuk Brighton. Ipswich juga di beberapa pertandingan terakhir, kalau kita lihat ya di game week ketiga kemarin, Ipswich ini seri menghadapi Fulham. Kemudian di game week kedua, Ipswich ini kalah 4-1 sama Manchester City, dan di game week pertama Ipswich juga kalah dengan Liverpool. Tapi menurut gue sih, walaupun Ipswich sebenarnya secara tim oke, tapi menghadapi Brighton di kandang Brighton di Amex Stadium, itu menurut gue sih pasti chance-nya lebih berat untuk Brighton itu sendiri. Dan berikutnya ada beberapa tim pastinya kayak Liverpool, City yang menghadapi Nottingham Forest dan juga Brentford. Menurut gue ini incaran banget. Kemudian Aston Villa juga menghadapi Everton yang belum pernah menang di 3 game yang terakhir. Menarik banget pastinya untuk tetap punya Rodgers. Kemudian Ollie Watkins, gue gak tau Ollie Watkins cedera atau enggak gitu ya, tapi harusnya kalau enggak ini menarik banget. Dan selanjutnya juga beberapa tim yang gue nggak highlight di sini, seperti misalkan ada North London Derby yang menurut gue menarik juga, terutama Saka punya catatan yang bagus gitu di North London Derby. Dan Chelsea juga oke. Kemudian Wolves menghadapi Newcastle juga menurut gue ini bisa jadi pertandingan yang punya banyak gol ke depannya. Nah itu dia beberapa fixture yang menurut gue bagus untuk game week keempat. Tapi pastinya diskusi di antara manajer-manajer FPL sekarang ini perdebatan mengenai wildcard atau enggak gitu ya. Jadi gue akan langsung aja kalian membahas mengenai wildcard di game week keempat. Oke, ini dia beberapa bisa dibilang pros dan cons kalau kita melakukan wildcard, dan juga tips dari gue. Cuma gue akan sedikit run through dulu, bacain satu-satu. Walaupun menurut gue sih harusnya kalau kalian nonton video ini dan belum melakukan apa-apa ya, kemungkinan besar sih kalian gak akan wildcard ya. Kalau wildcard sih harusnya udah tekan dari awal. Cuma di sini gue sekali lagi ingin memberikan beberapa bisa dibilang mungkin pendapat dari gue ya mengenai wildcard di game week keempat. Dan di sini pastinya ada pro dan juga kontra kalau wildcard di game week keempat. Walaupun kita harus setuju dulu, dasarnya adalah ini semua tergantung dari tim kalian juga. Kalau tim beda-beda ya, tim NFL kita beda-beda semua, kondisinya beda semua, pemain cedera segala macam itu beda, sehingga baik lagi ke tim kalian. Cuma in general di sini gue udah punya beberapa pro dan kontra, masing-masing punya 4, dan gue akan ajak dulu kalian untuk melihat positifnya, sisi positif di table yang hijau di sini. Yang pertama pastinya kalian bisa dengan mudah masukin premium asset yang lagi perform.
Siapa? Contohnya kayak Palmer. Contohnya kayak Trent Alexander-Arnold. Menurut gue masih baik banget yang belum punya Palmer. THA juga mungkin beberapa belum punya gitu ya. Dan punya fixture bagus. Jadinya why not kalau kalian masukin, maksudnya kayak ya gas aja gitu. Masukin THA dan juga Palmer. Karena gak usah pusing-pusing budget ini dikurangin dari sini segala macam. Kalian tinggal langsung wildcard. Dan yang kedua pastinya juga bersambung sama poin pertama, yaitu kalian bisa langsung buang pemain-pemain kalian yang jadi camat atau cadangan mati di tim kalian. Kalian bisa tuker semua, kayak misalkan di tim gue punya Barco gitu. Jadi Barco yang udah pindah ke Sevilla kalau gue nggak salah nggak bakal main lagi camat. Nah gue bisa keluarin dia. Kalau misalkan teman-teman punya Hall, punya Murphy, punya Kwansah, Engkungku bahkan, itu kalian juga bisa langsung keluarin aja dengan mudah. Dan yang ketiga, kalian punya pemain-pemain yang menurut gue diferensial sih. Kenapa? Karena beberapa fixture ke depan, kalau gue di sini dari fixture difficulty rating, beberapa tim yang punya fixture bagus dari game week 4 itu di sini ada Aston Villa. Aston Villa tuh ketemu Everton, Wolves, home dua-duanya, kemudian Ipswich. Jadi pastinya menarik banget. Kemudian Brighton juga bagus di 2 game week ke depan. Ipswich dan juga Nottingham Forest, dua-duanya home. Dan kemudian ada Brentford yang mungkin ini akan lebih jangka panjang ya. Game week 6, game week 7 juga mungkin masih baru bisa dimasukin. Cuma gak ada salahnya menurut gue untuk masukin dari sekarang aset-aset kayak misalkan Bumo yang secara value pastinya akan naik terus nantinya. Jadi nyambung lagi ke poin keempat, tim value kalian juga pastinya akan naik kalau kalian wildcard sekarang di game week keempat. Nah tapi sayangnya juga menurut gue sih ada beberapa cons atau kekurangan dari wildcard di game week keempat ini guys. Yang pertama, menurut gue 3 game week itu masih terlalu sedikit untuk menentukan form pemain, form klub, siapa pemain FPL yang paling konsisten tuh masih sangat sedikit menurut gue. Dan nyambung ke poin kedua juga, setelah international break ini semua bisa berubah. Jadi bener-bener form mungkin bisa berubah karena ya baik lagi ya, tim setelah seminggu 2 minggu break nggak latihan bareng lagi, mungkin ada sedikit penyesuaian lagi. Secara taktis juga harus inget-inget lagi seperti apa segala macam, dan pastinya ada beberapa pemain yang cedera juga ya, kayak misalkan Odegaard gitu dari Arsenal. Pastinya Arsenal juga akan adjust lagi strateginya seperti apa, berubah sedikit mungkin, jadinya pastinya akan berubah juga menurut gua. Dan berikutnya juga ada fixture swing di game week ke-6 dan juga game week ke-8. Kalau kalian tahu di game week ke-6 juga pastinya ada fixture swing yang bisa kalian targetin. Contohnya kayak di sini kalau kalian lihat di tim FPL kalian, fixture swing di game week ke-6 ini terutama untuk Arsenal dan juga Brentford ya. Arsenal ini game week ke-4, game week ke-5 akan menghadapi Spurs dan juga City. Kemudian di game week ke-6 dia akan menghadapi Leicester, Southampton, Bournemouth, dan kalau Brentford setelah game week ke-6 akan menghadapi West Ham, Wolves, MU, Ipswich. Jadi menurut gue tetap ada fixture swing yang bagus dan lebih jangka panjang gitu ya. Jadi menarik juga pastinya untuk kita melihat fixture swing di game week kedepannya. Dan poin yang terakhir juga adalah kalian pastinya gak punya wildcard lagi gitu sampai game week 19. Nah ini juga pastinya salah satu concern yang lumayan menyeramkan, karena kalau kalian salah pilih pemain, kalian gak punya wildcard, kalian harus minus, kalian harus gak bisa nabung gitu ya, dan mungkin minus 4, minus 8 gitu. Jadinya ini dari pro dan kontra di atas. Di sini pastinya gue udah punya beberapa tips untuk kalian. Dan tipsnya bukannya gue bilang wildcard atau enggak gitu ya, tapi gue lebih ingin memberikan tips kalau kalian misalkan wildcard atau kalian misalkan gak wildcard gitu. Nah kalau kalian gak wildcard kayak gue, kemungkinan besar gue gak akan wildcard, dan gue akan wildcardnya di game week ke-6 atau game week ke-8 gitu. Jadi gue rasa gue masih happy dengan squad yang sekarang. Gue masih percaya sama Newcastle terutama gitu ya, Isak dan juga Gordon. Gue nggak tahu berapa lama lagi. Cuma ya setidaknya gue udah punya plan untuk wildcard game week 6 dan juga game week 8. Dan kalau kalian lihat Newcastle di game week 6 dan juga game week 4 dan juga game week 5 ini nggak jelek-jelek amat ya. Kalau kalian lihat di sini game week 4 Wolves, kemudian game week 5 Fulham. Jadi menurut gue masih bisa gue pertahankan. Dan berikutnya kalau kalian wildcard di game week 4 gitu ya, pastiin kalian punya bench yang bagus. Jadi kedalaman squad ini penting banget. Kenapa? Karena ingat sekali lagi, setelah game week ke-4 sampai dengan game week ke-7 atau game week ke-8 gitu ya, sebelum international break, itu udah mulai kompetisi Eropa atau domestik lainnya. Jadi misalkan kayak tim-tim City, Liverpool, kemudian Aston Villa, kemudian gue lupa siapa lagi. Cuma ya
itu adalah tim-tim yang pastinya udah punya fixture di Eropa dan juga dan tim lainnya domestik gitu ya. Jadi misalkan gue ambil contoh dari Manchester City gitu ya, beberapa musim ke belakang gitu, kalau kalian lihat mereka bermain sampai level yang lumayan jauh gitu, advance di kompetisi Eropa. Dan kalau kalian ingat misalkan Foden itu biasanya ditaruhnya di mana, di UCL, kemudian digantinya sama siapa di Premier League gitu. Apalagi mereka menghadapi lawan yang bisa dikategorikan lebih mudah gitu ya. Jadi mereka masih bisa lebih aman untuk menurunkan pemain yang secara kualitas tidak harus Foden, tidak harus KDB, tidak harus Rodri gitu. Jadi make sure kalian pilih pemain-pemain yang nailed dan juga pemain dengan bench yang bagus gitu. Jadi kalian gak kalang kabut kalau misalkan ternyata dia di sub nih kalau misalkan udah mau CL segala macam. Nah itu yang bisa dibilang poin kedua dan nyambung sama poin ketiga juga, karena ya kalian gak punya wildcard lagi gitu ya. Pilih pemain-pemain yang pasti-pasti. Nah pemain-pemain yang udah pasti itu contohnya kayak siapa? Misalkan gue ambil contoh kayak Mbumo, kayak Trent Alexander-Arnold. Itu kayak misalkan Cole Palmer. Itu adalah pemain-pemain yang menurut gue udah pasti, udah lengket ke dalam squad dari mereka itu sendiri. Sehingga sedikit banget resiko untuk di rotasi. Dan berikutnya kalian juga harus pikirin fixture swing di game week 6, game week 8 atau game week 10. Pokoknya kalian liatin aja fixture swingnya dan gimana plan kalian menghadapi itu. Misalkan kalian sekarang gak punya pemain Arsenal. Nah gimana nih cara masukin pemain Arsenal di game week 6 setelah mereka punya fixture yang bagus banget. Atau misalkan sekarang kalian punya Brentford, tapi Brentford 2 pertandingan ke depan susah banget. Jadi kalian mainin siapa nih? Apakah ada pemain pengganti kah? Misalkan di bench dulu gitu pemain Brentfordnya, atau misalkan langsung mainin. Nah kalian harus pastiin kalian juga udah mikirin plan-plan seperti itu dan minimalisir resiko dan juga permain jangka panjang. Jadi jangan pilih pemain-pemain yang terlalu bisa dibilang kayak one week punt, atau misalkan pemain yang kayaknya minggu ini dia bakal bagus sih, tapi minggu depan sih gue nggak tahu. Nah itu menurut gue sih hindari, karena kalian masih panjang banget untuk punya wildcard berikutnya. Tapi balik lagi, walaupun kalian ini kesannya gue mungkin agak sedikit nakut-nakutin gitu ya, cuma nggak sama sekali. Balik lagi ke tim kalian masing-masing, gue yakin kalau kalian wildcard di game week keempat, kalau timnya bener dan harus wildcard, pastinya kalian punya panah hijau, kalian bakal oke banget secara team value, squad value. Dan gak ada yang salah gitu ya sama wildcard selama kalian punya reasoning yang bagus. Jadi karena menurut gue seperti itu, dan pastinya udah banyak yang akan wildcard di game week keempat, jadi gue akan langsung aja ajak kalian untuk melihat wildcard draft tim gue. Oke, ini dia tim wildcard gue di game week keempat kalau gue melakukan wildcard. Sayang tidak, di sini gue ambil kiper Fabianski dan juga Raya. Fabianski pastinya cadangan mati gitu ya, walaupun ya chance-nya mungkin paling tinggi di antara bench-bench lainnya kiper. Kita tahu Areola sempat dirotasi kan sama Fabianski di akhir-akhir musim lalu. Raya nggak usah ditanya lagi, menurut gua dari 3 pertandingan kemarin Raya defender dari Arsenal menurut gue cukup solid. Kemudian secara back di sini gua rasa gua akan bermain dengan 3 back, yaitu Pinnock, Konsa, dan juga Alexander-Arnold. Nah, Pinnock di sini sendiri bisa dibilang gue akan rotasiin dengan siapa? Pastinya dengan Davies dari Ipswich sendiri. Kenapa? Karena Ipswich sendiri di game week keempat 5 mereka akan menghadapi Brighton dan juga Southampton. Jadi bagus gitu ya. Di game week ke-6 mereka akan menghadapi Aston Villa di home, yang mana gak terlalu bagus. Nah, maka dari itu kita akan lihat di game week ke-6 Brentford akan menghadapi West Ham di home. Jadi tuker-tukeran secara bisa dibilang rotasi. Dan juga di formasi depannya di midfield gue akan pakai 4 midfield dan juga 3 striker. Nah di midfield sendiri Semenyo jadi pemain yang bisa dibilang harusnya gue bench. Rodgers, Eze, Mbeumo dan juga Salah. Kemudian di lini depan di sini gue ada Joao Pedro, Haaland dan juga Havertz. Pastinya gue pengen incer Brighton juga di 2 game week ke depan gitu ya. Menurut gue kalau kamu punya Joao Pedro mantep banget. Menurut gue itu ya pan yang bagus banget menurut gue. Apalagi kalau wildcard juga di game week 6, gue rasa sih bahkan debatable ya, kayaknya sih worth to hit juga menurut gue kalau kalian misalkan mau ganti pemain lain. Dan berikutnya juga di sini kalau kalian lihat ya Havertz menurut gue ya Arsenal, walaupun sebenarnya secara 2 game ke depan kurang bagus, cuma ini jangka panjang ya, lagi-lagi wildcard sekarang pastinya kalian mikir jangka panjang. Jadi kurang lebih seperti ini tim gue kalau misalkan gue wildcard. Nah tapi sayangnya karena gue gak wildcard, gue akan langsung aja kalian untuk melihat tim gue di game week ke-4.
Nah oke guys, di sini udah ada tim gua di game week ketiga kemarin. Gua belum melakukan transfer apapun. Kalau kalian lihat di sini transfer gue masih punya satu transfer gitu ya di bank. Jadi pastinya gua masih punya kesempatan untuk melakukan transfer seperti pastinya kalau template-nya gua akan ganti salah dengan Saka dengan salah gitu ya guys di sini. Nah dengan harga salah udah naik 12,7, jadi gue kurang kemakan dua ya dari squad value sendiri, apalagi gue jual salah Saka yang belum naik sama sekali, sehingga gue akan sisa 0,8 budget gue di sini, dan gue rasa ini adalah move paling aman gue untuk game week keempat. Cuma di sini sekali lagi guys, kalau gue mau sedikit lebih greedy sih, gue rasa gue akan ambil Joao Pedro ya, gue akan gantiin Armstrong. Dan kalau gue lihat beberapa game week ke depan sih harusnya worth it banget guys. Kayak misalkan kalau gue lihat Armstrong gitu ya, Ipswich home dan juga MU home sebenarnya not bad. Cuma dengan minute split yang berkurang terus nih guys, Adam Armstrong berkurang terus, gue agak sedikit khawatir. Dan gue rasa kalau gue minus 4 mungkin poinnya akan ketutup guys sama Joao Pedro yang menghadapi Ipswich dan juga Nottingham Forest di game week 4 dan juga game week 5. Cuma baik lagi sih, gue nanti pastinya kan akan bermain dengan 3 striker gitu ya di game week ke-6. Nanti gue akan wildcard, jadinya harusnya lebih aman sih ketika gue minus 4. Walaupun pastinya nggak maksimum ya, gue nggak maksimal gitu, gue hanya incer 2 game week dengan minus 4 gue. Cuma so far kayak gitu sih plannya seperti itu. Kalau gue lihat dari segi harga, Saka dan juga Salah nggak akan berkurang dalam waktu yang dekat gitu, atau bertambah dalam waktu dekat, paling Saka. Cuma Saka sendiri gue udah beli dari 12 harganya, jadi sekarang 12,1, turun lagi ke 12 gak akan ngaruh apa-apa ke gue, kecuali Joao Pedro atau Armstrong ini mengalami perubahan yang cukup signifikan. Mungkin gue akan take risk gitu untuk si Joao Pedro dan juga buang Armstrong itu sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu guys. In terms of captain, gue rasa gue akan tetap kapten Haaland ya di sini. Kalau kalian lihat Brentford home, too good to be true menurut gue, Haaland 17 poin gitu, serem banget kalau nggak kaptenin. Salah juga sebenarnya Nottingham Forest di home mungkin juga bukan pilihan yang buruk pastinya ya, tapi gue nggak tahu sih apakah Nottingham Forest ini akan bermain terbuka atau tertutup gitu, jadi mungkin agak sedikit susah nih untuk Salah mendapatkan ruang itu sendiri. Jadi kurang lebih seperti itu guys untuk tim gue di FPL kali ini. Gue rasa gue akan tetap pakai back seperti ini, gue akan berubah. Gordon dan juga Isak sih sebenarnya bener-bener diferensial gue. Dan Armstrong nih gue nggak tahu nih, please komen di bawah guys, menurut kalian buang Armstrong atau enggak. Lawannya MU dan juga Ipswich. Bournemouth sebenarnya bagus ya, makanya kenapa gue beli di awal. Dan MU gue nggak tahu nih, MU di home apakah ada keajaiban gitu kita Armstrong nyetak gol lawan MU. Jadi kurang lebih seperti itu guys. Thank you semuanya. Buat kalian semua kalau punya pertanyaan langsung aja komen atau tweet di @fpl6_, dan jangan lupa untuk subscribe kalau kalian merasa berguna sama video ini. Thank you semuanya. Dadah.